Kapolri resmi melantik Brigjen Pol Dwi Irianto menjadi Kapolda Sulawesi Tenggara, menggantikan Irjen Pol Teguh Pristiwanto yang telah memasuki masa purna tugas. Divisi Humas Polri menggelar nonton bareng bersama rekan-rekan media dari jurnalis Trunojoyo pada pertandingan semifinal AFC U23 antara Timnas Indonesia melawan tim sepak bola Uzbekistan. Menjelang digelarnya World Water Forum ke-10 tahun 2024, Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus memantau langsung destinasi tujuan wisata Jatiwuli. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 30 April 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Zulhami Abdi, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melantik Brigjen Pol Dwi Irianto menjadi Kapolda Sulawesi Tenggara, menggantikan Irjen Pol Teguh Pristiwanto yang telah memasuki masa purna tugas. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunojoyo Wisnu Andiko mengatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin langsung pelantikan Kapolda Sulawesi Tenggara yang baru, serta dihadiri pejabat utama Mabes Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri. Brigjen Pol Dwi Irianto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Sultra berdasarkan STR mutasi tertanggal 26 April 2024 ditujukan menggantikan Irjen Pol Teguh Pristiwanto yang telah memasuki masa purna tugas. Karopenmas Divisi Humas Polri juga mengucapkan selamat kepada Brigjen Pol Dwi Irianto dalam mengemban tugas baru sebagai Kapolda Sultra, sekaligus mengapresiasi Irjen Pol Teguh Pristiwanto atas pengabdiannya kepada institusi Polri hingga memasuki masa purna tugas. Mabes Polri Senin siang melaksanakan koordinasi terkait pengamanan gelaran World Water Forum 2024. Koordinasi pengamanan juga dilakukan dengan Polda jajaran terkait yaitu Polda Bali, Polda Jatim, dan Polda NTB. Mabes Polri menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan Satgas dan Subsatgas pada pelaksanaan Operasi Puri Agung 2024 pada Senin 29 April 2024. Operasi Puri Agung 2024 adalah operasi kepolisian terpusat untuk pengamanan berjalannya gelaran internasional World Water Forum 2024. Rapat koordinasi dipimpin oleh Asop Kapolri Irjen Ferdianto Iskandar Biti Caca, serta diikuti oleh Kabahar Kampolri yang juga Kaops Puri Agung 2024 Komjen Muhammad Fadil Imran bersama Kadensus 88 Anti Teror Polri Irjen Sentot Prasetyo. Rapat ini juga dihadiri Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunojoyo Wisnu Andiko yang juga selaku Kasatgas Humas Operasi Puri Agung 2024 serta Kabak Pensat Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Hari Golden Heart Santoso. Dalam rapat ini juga dilakukan koordinasi secara virtual dengan sejumlah kepolisian daerah terkait yang ikut dalam Operasi Puri Agung pada 17 hingga 26 April 2024, yakni Polda Bali, Polda Jawa Timur, Polda NTB, Polres Banyuwangi, hingga Polres Lombok Barat. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Mural Almas melaporkan untuk Polri TV.
Kasatgas Humas Operasi Puri Agung 2024, Brigjen Pol Trunuyudo Wisnu Andiko memastikan Polri siap penuh dalam melaksanakan gelaran World Water Forum ke-10 di Bali. Ya, pada hari ini ya, tepatnya hari Senin, sekira tanggal 29 April 2024, dalam Operasi Puri Agung 2024, guna pengamanan di World Water Forum ke-10 di Bali. Pada rapat ini adalah rapat kesiapan untuk pengamanan yang dipimpin langsung oleh Bapak Kaops Operasi Puri Agung dan juga Karendal Ops dan beberapa pejabat pada operasi Kasatgas di Puri Agung, serta juga diikuti oleh Polda Bali, kemudian juga Polda NTB serta Polda Jatim. Untuk keterlibatan dipastikan ada 5.791 personil yang kemudian hari ini Pak Kaops dan Bapak Karendal Ops memastikan kesiapan rencana pengamanan baik dari personil maupun juga dari sarana prasarana serta rencana pengamanannya pada satgas masing-masing sesuai dengan hakikat ancaman. Kendala yang selalu harus disiapkan adalah bagaimana mengamankan sehingga ini bisa terjadi kegiatan yang nyaman, tentu juga aman dan kondusif pada kegiatan khususnya adalah event internasional. Tim Gegana Satbrimo Polda DIY bersama Polres Bantul memusnahkan bubuk mesiu bahan petasan atau mercon di kawasan Pantai Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Satbrimo Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memusnahkan bubuk bahan mercon seberat 31 kg. Bahan ini merupakan barang bukti yang diamankan dari masyarakat melalui razia yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Bantul selama bulan suci Ramadan. Komandan Tim Gegana Jibom Gegana Satuan Brimob Polda DIY Kompol Suripto menjelaskan, kegiatan ini merupakan pemusnahan benda-benda yang berkaitan dengan bahan peledak atau low explosive. Bahan peledak yang kita laksanakan disposal itu adalah barang bukti yang didapatkan oleh Polres Bantul yang berkaitan dengan Ramadan kemarin, karena ini memang obat petasan yang kemudian dilaporkan kepada kami untuk segera dilaksanakan disposal. Pada kesempatan tersebut, Kompol Suripto menghimbau kepada warga masyarakat apabila masih menyimpan bahan-bahan petasan, segera melaporkan kepada pihak berwajib. Tim Humas Polres Bantul Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Polres Temanggung bersama tim Gegana Polda Jawa Tengah memusnahkan 36 kg bubuk petasan yang berhasil diamankan dalam operasi Pekat 2024. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di area lahan jauh dari permukiman warga di Desa Guntur, Kecamatan Temanggung. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, hari ini kita akan melaksanakan pemusnahan barang bukti obat petasan atau obat mercon yang jumlahnya adalah 36 kg yang didapat dari 3 TKP di wilayah dalam kota, Jumo, dan Tembara. Kenapa dimusnahkan? Karena itu adalah barang sangat berbahaya. Apabila kita tidak memusnahkan, takut terjadi sesuatu, nanti yang repot kita juga. Baik rekan-rekan, kami sampaikan tambahan tadi sudah disampaikan oleh Pak Waka bahwa saat ini kami dari Polres Temanggung sedang melaksanakan pemusnahan barang bukti berupa bahan peledak, yaitu obat mercon. Tadi berarti sudah disebutkan, kemarin menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita melaksanakan operasi Pekat. Penyakit masyarakat, ada perjudian, ada mesum, ada petasan, ada premanisme, dan lain-lain. Nah, barang bukti ini kenapa dimusnahkan? Karena barang ini adalah barang bukti bahan peledak yang sangat berbahaya. Sifatnya juga sangat tidak menentu, bisa sewaktu-waktu meledak, maka itu harus dimusnahkan. Yang berhak memusnahkan atau yang bisa memusnahkan adalah orang yang punya keahlian khusus. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Detasmen Cipom atau Gegana dari Polda Jawa Tengah. Nah,
Kronologis daripada penangkapan ini adalah kami dapat informasi bahwa adanya penjualan obat mercon dari luar kota masuk ke Temanggung. Ya. Pada saat itu kami dari tim Respop dan tim penyidik melakukan penyelidikan dan benar menemukan ada salah satu orang yang sedang transaksi atau menunggu pembelinya dengan membawa bahan peledak tersebut. Akhirnya kami amankan dan kami proses secara hukum. Ditangkapnya di mana dan pelaku? Ditangkapnya ada kita TKP ada 3 tempat, ada di Kecamatan Bimo, ada di Kecamatan Kota Temanggung, dan ada di Kecamatan Tembanan. Mereka juga warga kecamatan tersebut. Pelaku ini adalah 2 dari luar kota, yang 1 orang Temanggung. Belinya gimana, dengan online atau gimana? Dia COD. Ya, dia sistemnya adalah pesan melalui medsos, dikirim barang dan dibayar di tempat. Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda, Kalimantan Timur berhasil mengungkap perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dengan menangkap 1 orang pelaku berinisial MR. Pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 15 bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,52 kg. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ari Fadli mengatakan MR diduga kuat terlibat dalam jaringan narkotika besar. Penangkapan MR merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang melibatkan seorang pria berinisial SS yang mengaku menerima sabu-sabu dari MR untuk dijual kembali. Diketahui MR bertindak sebagai pengedar yang mendatangkan dan menjual sabu-sabu di Samarinda. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh Sat Narkoba Polresta Samarinda berupa 15 bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,52 kg beserta 1 unit handphone. Tersangka MR dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ditres Narkoba Polres Kepulauan Riau menganggar konversi pers mengungkap 3 kasus tindak pidana narkoba selama periode Januari sampai April 2024. Konferensi pers tindak pidana narkoba ini dipimpin oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol Yan Fitri Halim Syah. 15 tersangka yang berhasil ditangkap. Pengungkapan ini dilakukan oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan stakeholder lainnya, seperti Bea Cukai Batam dan Advek Bandara Internasional Hang Hadim Batam. Dengan visi misi yang sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa Indonesia dari bahaya narkoba untuk terwujudnya Kepri bersih dari narkoba. Sama-sama menyaksikan pemusnahan daripada hasil penangkapan beberapa waktu lalu oleh Direktorat Narkoba bersama dengan teman-teman stakeholder lainnya di sini, yaitu dengan Afsek dan teman-teman Bea Cukai. Hasil tangkapan ini merupakan sebuah upaya dari Polda Kepri bersama teman-teman stakeholder untuk melakukan upaya pencegahan, ya kan, barang-barang tersebut itu masuk ke Kepri maupun bisa keluar dari Kepri. Kita lakukan pemusnahan termasuk sisa barang bukti yang tersisa dari penangkapan lalu. Itu dari 6 tersangka ini tentunya kita memperoleh sebuah pembelajaran bahwa para pelaku ini rata-rata baru melakukan tindakan ini ada yang 1 kali dan ada yang 2 kali. Artinya di sini ada rekrutmen baru, orang-orang baru yang digunakan, dimanfaatkan untuk membawa barang-barang ini keluar dari Kapolresta Bulungan, Kombes Pol Agus Nugraha memimpin rilis dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Kasus-kasus curanmor tersebut terjadi sejak kurun waktu September 2023 sampai dengan April 2024 dengan total TKP terbanyak 33 dan hanya 10 TKP di wilayah hukum Polresta Bulungan. Polresta Bulungan mengamankan pelaku curanmor berinisial AS, warga Tanjung Selor. Sementara 2 orang lainnya, ES dan HA, warga Malimun dan Berau, diamankan di Polresta Berau, Kalimantan Timur. Dan AR, 1 pelaku lainnya masih dalam pencarian. Kapolresta Bulungan juga menyampaikan
Untuk modusnya, pelaku melakukan pengintaian dari tempat yang aman dan tanpa pengawasan CCTV, serta memanfaatkan kondisi aktivitas yang ramai. Selain itu, pelaku mendorong motor dan merusak kunci kontak motor. Pelaku juga ada yang menggunakan anak kunci yang telah dimodifikasi untuk merusak kunci kontak motor yang akan dicuri. Pelaku membawa motor hasil curian ke daerah Malinau dan menjualnya tanpa kelengkapan surat kendaraan bermotor. Sementara motif pelaku mencuri motor adalah untuk dijual kembali guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdapat 33 TKP curanmor dan 10 TKP berada di wilayah hukum Polresta Bulungan. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.